Pacaran emang lagi nggak kepikiran sih. Tapi pernah pacaran nggak? Pacaran nggak? Pernah. Oke. So, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu takutkan? Kemarin ya suka aja ya cinta-cinta monyet lah. Jadi gue gak suka kalau misalnya ngobrol terus nada tinggi tuh gue gak suka karena orang tua gue dulu gitu. Tapi ternyata ketika gue benci dengan itu, gue melakukan itu sama anak gue. Karena gue belum berdamai dengan itunya. Jadi harus diakuin dulu, harus dihancurin. Didamain dulu, dihancurin dulu, diterima. Oh, jadi mikirnya bokap gue melakukan itu karena begini. Ya itu yang harus gue terima sekarang. Yes. Berat ya? Berat. Dan jangan lupa harus jadi role model. Kalau kita jadi orang tua itu benar-benar kita punya peran sebagai role model. Itu dia. Itu susah tuh jadi role model, susah. Lajang, tapi ini balik kasus ke Karin ya. Kenapa gue mulu dah? Gak apa-apa kan ganti-gantian. Tapi emang kalau ini kita nggak ngejudge ya. Cuma kan itu biasanya orang-orang kayak Biasanya mau mengeluarkan kata-kata yang paling nusuk tuh. Kan kadang-kadang omongan Karin tuh ngagetin gitu. Kayak tiba-tiba tai anjing gitu. Nah, terus hal itu tuh sebenarnya karena ketiadaan role model atau gimana sih? Justru karena role modelnya kan nyontohinnya sama role model ya? Iya. Oh, itu bisa diberesin nggak sebenarnya? Kalau misalnya dia ini ya, maksudnya kan kalau secara komedi itu lucu Karin. Iya. Tapi kan secara kehidupan maksudnya tiba-tiba punya lagi hubungan sama pasangan juga bisa jadi kebawa kaget-kaget. gitu. Shock juga gitu. Kok aku dikatain kayak gitu? Nah, itu bisa diberesin apa enggak? Kalau misalnya dia merasa beresin. apa? Tadi dia beresin. Oh iya kan minum. Oh iya, minum ya. Kenapa ditegasin kan? Iya. Tadi takdir nih. Kan dikomplain juga. Ya diberesin. Nah, tapi kalau misalnya tapi Karin merasa itu tidak beres apa enggak sebenarnya? Ya nggak beres. Ya udah. Tapi ya udahlah. Mau diberesin apa enggak? Mau. Jadi faktor kebiasaan yang ini kan sekarang Karin umurnya berapa? Guess. Tanya nanya balik sih. Gimana? Ngomong aja deh. Biar keren. Ya oke. Babi Salah ya? Makanya jangan suruh orang nge-guess. Salah ya? Salah lagi dong. Lagi? Turun. Dia belum legal sini Mbak. Belum legal? 17. Oh 17, oke. Kenapa 7 tahun lebih tua nih? Salah ya? Nah, terus? Oke. Terus kalau kamu kan yang penting ini nih, saat kita mau mutusin hal yang bad habit ya, yang dibawa dari keluarga. Sebenarnya yang paling utama harus punya kesadaran dulu bahwa memang itu nggak benar. harus sadar dulu tuh. Harus sadar dulu. Kalau nggak sadar ya udah pulang aja lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah, orang di rumah juga kayak gitu. Itu akan ada mindsetnya bahwa ya di rumah juga kayak gitu, ya udahlah gitu. Nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Jarang di rumah sih. Jarang di rumah dia, kan dia orang tuanya tuh nggak di sekota gitu. Iya sih, tapi mungkin kebiasaan dari ini ya, dari kan kecil. Dari kecil, kita kan nggak ngomongin cuman sekarang loh gitu. Iya. Yang berarti sebenarnya yang gitu paling masuk ke otak orang tuh ketika diucapin pas kecil. Banyak hal yang. Berarti kalau misalkan nanti saya punya anak gitu, si bayi saya ngomongin mancat. Pas gede kayak gitu dia. Mancat apa? Pas gede jadi mancat. Ya kan katanya sebelum akil balik, bagaimana otak nangkep informasi begini ya, kayak mangkok ya Mbak ya. Kalau udah akil balik dia begini nutup gitu. Jadi apa yang pas masih begini tuh masuk banget. Nah ibunya pas ngomong otak dia masih begini. Nah itu dia tuh. Jadi kalau misalnya emang mau dan sadar bahwa itu perlu dibenerin, ya udah itu dulu tuh. Selama Karin masih nyaman ya nggak apa-apa juga. Terserah aja. Ya udahlah, ini mau ngeperbaikin sih. Oke. Gak pantas banget. Aku lagi bikin challenge di YouTube, aku tuh mau glow up. Oke. YouTube gue namanya @karinputri. Oh, itu untuk mempromosi terus. Challenge glow up, jadi gue mental, fisik. Terus gue kayak pengen gak mau ngomong kasar gitu. Oke. Oh bagus banget. Iya, jadi aku kayak berhenti minum, ngepot gitu-gitu. Jadi alasannya apa? Kenapa pengen berhenti? Itu harus tahu dulu tuh. Biar bisa dapet gimana ya jelasinnya? Tai anjing. Ya, aku udah
udah cukup dewasa aja, kayak udah jangan main-main lagi. Gue udah 18 tahun. Kalau ngomong cukup dewasa samping dan. Jadi kayak Gue udah berapa puluh tahun lalu itu. Maksudnya udah mulai dewasa itu bikin kamu jadi punya pemikiran bahwa ya udah nggak boleh ngomong kasar. bukan gitu sih, lebih ke kayak ngomong kasar pada tempatnya aja gitu. Hah, ngomong kasar pada tempatnya. Apa tempat yang diperbolehkan ngomong kasar? Jadi bingung. Ketika udah kesel banget nih, anjing gitu, baru ngomongin gitu. Kan ini kadang aku ngomong nggak ngapa-ngapain, anjing kayak gitu. Oke, jadi yang ini iseng, yang tadi iseng Iya kayak nggak tadi, boleh. kayak aku nervous langsung ngomong gitu, gitu loh. Aku kalau salting juga apa sih, goblok gitu, kayak mukul. Iya. Kalau sebenarnya Oh, di satu sisi lain lu gak nyaman sebenarnya ngomong kayak gitu ya? iya nggak mau. Oh, berarti kayak ngomong kasar tuh jadi kayak latah lo gitu. Kayak tadi kita protek emosinya dia. Oh, oke. Tapi berarti harus udah punya mindset yang kayak gitu ya. Maksudnya bahwa harus ada yang diganti tuh. Iya. Misalnya gantinya pakai apa nih? Kata-kata apa nih yang bisa bantu supaya nggak keluar kayak gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak ngomong anjing, ngomong puki. Astagfirullah. Boleh. Ya udah, emang harus udah mulai belajar gimana caranya untuk itu di-delete terus gantiin. Tapi aku pernah baca gitu, katanya orang yang suka ngomong kasar tuh ternyata IQ lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa aja. IQ ya, bukan gila ya IQ ya. Itu bener apa enggak? Pernah tes nggak? Enggak pernah sih. Kayaknya nggak signifikan. Kayak beda 1 poin ya. Lu melihatnya di reels kan? Iya lihatnya di akun-akun yang foto pemandangan ada warna putih sama tulisan katanya menurut survei dari mana? Makanya jadi Ini artikel nih. Tuh kan studi. Orang yang suka ngomong kasar ternyata punya kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. kenapa ya kok bisa bilang begitu ya? Nah, coba lihat. Namun Itu tuh studi dari Penelitian mana? dari mana ini? nggak jelas nih. Source language science. Iya. Kita nggak pernah ngeliat B.J. Habibie maki-maki kan di kamera. Kita foto kan Kita pernah. Ya. Kan di filmnya aja nggak pernah almarhum ya ngomong kasar, ngomong Iya, betul. ngomong babi kok nggak pernah. Iya. Tetap pinter ya. Tetap Tapi pintar. Belum pintar. Berarti mungkin kita bisa mempertanyakan sih artikel ini. Kenapa gitu. tuh? Dasarnya apa? Validitasnya di mana? Iya. Ini admin kreatif Fox kayak suka ngomong kasar deh. Dia mau cari pembenaran nih kayaknya. Iya. Nah terus, tapi kan dengan usia dia yang segini ya, masih belasan tahun gitu. Walaupun dia punya sebuah goal untuk bisa menghilangkan kebiasaan ngomong kasar. Oke. Dan dia akan pacaran dengan cowok gitu. Dan cowok anak zaman sekarang tuh ngomongnya gila banget ya. Dan menurut aku tuh kayak susah deh untuk dia ngelepasin itu. Karena kalau ketemu cowok kayak gitu kan pasti akan... Responnya jadi sama. Iya. Tapi aku emang nggak mau pacaran. Menikah langsung gitu. Taruh. Pernah pacaran tapi kayak malas gitu kayak Jadi fokus sama sekarang diri nggak mau pacaran? Nggak mau. Sekarang. Iya kan? Kalau Ngomong pun sekarang pacaran mungkin tahun depan. Walaupun Walaupun nggak jauh dari sekarang. Gak tahu pokoknya mau mapan dulu dah. walaupun ketemu cowok yang perfect banget menurut lo. Ya bahkan itu malah bikin kita, dia terlalu bagus, kita harus balap gitu. Ngejar gitu. Dia rumit gak sih? Rumit ya. Apa rumitnya? Faktor ini maksudnya pola asuh orang tua berarti ya? Iya. Maksudnya, wow. Rumitnya apa kalau boleh dibedah tanpa kita ngelibatin? Kayak parentingnya nih. Kan orang bilang bibit bebet bobot ya, gitu loh. Jadi memang banyak hal yang kamu juga nggak jelas sebetulnya pengennya apa, visinya apa. Sebenarnya jadi cuman kayak konsep gitu loh di pemikiran. Pokoknya saya pengen jadi orang sukses misalnya gitu. Iya kan, bener kan? Tapi untuk umur segini wajar. Begitu. Iya, wajar sih sebetulnya kan masih umur. Lebih wajar segitu mana ya. umur segini pengen sukses apa pengen santai-santai aja? Oke. Pengen santai-santai aja. Pengen gak sukses? Pengen gak sukses jarang ya, gak ada yang ngomong gitu Pengen kan. main kali, pengen main maksudnya. pengen main. Masih Main pengen aja. main gitu ya, gitu. Oke, ya intinya sebenarnya adalah sama-sama belum sampai spesifik ideas-nya tuh jelas gitu loh. Sebenarnya kan kayak gini, pengen sukses, emang lewat mana? Pertanyaannya kamu mau sukses tuh lewat mana? Gitu. Iya. Itu yang perlu lebih determinasi lagi gitu supaya jadinya kamu tahu arahnya mau kemana.
goalnya seperti apa. Nah, gitu. kalau generasinya Karin mungkin ngelihat hal-hal yang gemerlap gitu. Orang-orang tajir, apa segala macam. Jadi secara tidak sadar dia Instan, berpikir bahwa kan? hidup harus seperti itu. Iya. Gitu. Makanya tuh dia selalu ngomong, pengen sukses, pengen tajir, pengen Ya udah, aku mau MLM. jawab. Siapa yang- Jangan gitu, Ah. udah di Paris tuh MLM. Hah? Ada iklan MLM. Oh iya, iya. Kita Tuh kan loncat kan, bingung ya. Apa maksudnya kalian mau ngomong apa? Kalian mau ngomong apa? kan karena bukan dari keluarga yang kayak baik-baik banget, bukan kan? Terus kayak Enggak, nyata baik-baik banget, baik masalahnya juga. Ternyata. terus kayak kan punya kan dari Medan, kan punya beberapa teman dekat dan semua orang di situ keluarganya juga kayak gitu, bahkan lebih parah, ada Oke. pokoknya broken home semua. Iya. Kampung Karena broken mending, home. jadi kayak iya ada lebih parah gitu kan. Kampung Inggris tapi broken home. RT-nya duda. RT-nya duda. Udah, RW janda. Tapi setelah Karen lihat di sekolah yang itu, Ini sekolah yang mana? di SMK. Jadi Oke. SMP Karen tuh swasta, SMK Karen tuh negeri. Karena bayar sendiri. Jadi kayak udah yang murah aja ngapain gitu kan. Jadi kayak Karen ke SMA negeri, SMK negeri ngelihat jomplang banget Sama ekonomi sama lain. orang-orang di SMP. Kesenjangan Oh, ya. ekonomi. Heeh. Oke. Terus Karen ngelihat mereka itu sebenarnya banyak yang punya potensi, punya bakat, pinter. Iya. Tapi nggak punya uang. iya, dan keluarganya nggak dukung, dan mindset di lingkungan mereka ya gitu-gitu aja. Jadi ya udah Karen coba konten-konten gitu kan. Alhamdulillah Karen pindah ke Jakarta. Terus Tapi kayak teman-teman yang lain masih nggak punya uang sampai sekarang. iya, Tisu, padahal tisu, tisu. ada yang pintar, ada yang mereka itu kuliah, tapi mereka tuh putus kuliah gara-gara keluarganya nggak sanggup. Jadi kayak itu yang bikin Karen tuh kesel sama diri sendiri. Kenapa Karen tuh maju sendiri? Kenapa mereka masih di situ? Nggak ngajak Jadi- mereka maksudnya lu gitu. Iya, jadi Oke. Karen kayak berusaha mau kerja. Nggak usah, nggak. Apaan sih? Kayak mau berak Gua aja, aja pakai Kenapa tisu. ngelap iler lu gua? Gue yang mau nangis. Ya makanya kan sebelah sini dia mau kawin soalnya. Tapi bagus pola pikirnya. Dia kesel karena dia nggak bisa Nggak bisa ajak yang ngajak, lain. ya. Iya. Iya. Jadi kayak Nggak semua orang kayak gitu loh. Jelas. Nggak semua orang bahkan bisa sukses. iya, kan kita belum sukses juga, karena belum sukses juga. Jadi kayak ya udah, jadi Karen kesel gitu. Jadi Karen mau cari kerja terus di pikiran Karen biar Karen bisa narik orang-orang yang di Medan buat kerja sama Karen di sini. Di balik kekasarannya omongannya ini ternyata gila, angel lu. Kalau misalkan nih Black angel lu. lo udah sukses, siapa orang pertama yang bakal lo tarik dari Medan? Julia, Siapa itu Julia? sahabat gue waktu SMK. Susah-susah itu. Iya, sekarang dia ngapain? Dia Ngapain? putus sekolah. Jualan putu. Dia jadi pengangguran, dia kayak Oh, aja pinter. lebih. Tapi satu lagi Kelma. Gila, lu keren banget Kelma. Julia dulu, Julia dulu, Julia jangan. dulu. Oh, Julia, Satu. Julia. Kita belum tahu backgroundnya Julia nih. Julia, aduh dia bilang dia nggak setuju siapa. Pokoknya dia putus kuliah, dia tuh kuliah di Aceh. Dia putus kuliah karena ekonomi, terus dia pindah ke sini ke Medan lagi, terus kayak hancur banget. Dia kayaknya dia bilang kayaknya keluarganya di sana, terus gue bilang enggak sih itu kau skizo, kan bilang gitu. Oke. Oh keluarganya pernah nggak di sana? Maksudnya kan lu mikir keluarganya di sana terus lu bilang itu skizo. Enggak, si Julia tuh kayak ngerasa dia tuh disantet sama Oh. orang, jadi kayak ada suara-suara. Enggak, itu lu Mungkin skizo, benar kayak disantet. mental lu kena deh. Cuman nggak ngerti tentang psikolog gitu, tapi kayak karena ngerasa itu mental dia udah kena. Ya udah. Oke, itu si Julia tuh. Satu lagi si Kelma. Si Kelma itu dia tuh pinter banget, dia ketua OSIS, dia ketua kelas, deket banget sama Karin. Tapi kan dia suka nge-apply beasiswa, dia keterima waktu Karin lulus sama dia juga. Terus di situ orang tuanya kayak nggak mau ngebiayain gitu. Sebenarnya dia udah keterima di universitas di Jakarta, tapi Karin lupa namanya apa. Jadi itu beasiswa 100%. Tapi dia Biaya hidup nggak ditanggung maksudnya. iya, biaya hidup gak ditanggung. Terus kan dia di Medan. Sebenarnya rumah dia tuh kayak di Karo. Jadi waktu dia balik ke kampung, Karen tuh mencoba menghubungi dia. Karen gak tahu kenapa firasat Karen gak enak dari awal. Kayak beberapa hari Karen gak enak, Karen ngechatin dia. Dibalas sama dia. Enggak dibalas. Terus kayak pas dia udah balas, Karen tanya, kuliahmu gimana? Karen kayak sambil marah-marah, karena Karen gak mau kelihatan baik. Iya, karena gue Sasuke. Terus kayak Jagung lu Sasuke, jagung lu. Ini orangnya. Terus si Kelma itu, si Kelma tuh. Oh iya, Kel, love you Kel. Itu benar Kelma. Iya beneran. Oh, Kelma tuh cowok. Iya, Julia Aku juga tadi cewek. kirain Kenapa dia cewek. Dia cewek. Coba gue nanya ya, kenapa dia nggak nge-post sama sekali? Lihat, masa postnya nol? Pick me banget ya. Kunci. Iya, nol. Kelma tuh cowok. Iya, terus kayak
orang tuanya, mamanya kan udah cerai sama orang tuanya, mamanya udah punya suami baru dan bilang gue udah ngurus lu dari umur 1 sampai 18. Sekarang giliran bokap lu ngebiayain lu kuliah. Ya udah dia balik lagi ke Karo, ketemu bokapnya nggak ngasih dia kuliah, disuruh ke Kamboja. Dijual organ ya? Iya, enggak, maksudnya kayak disuruh kerja ke sana. Terus kayak dia nggak mau dan Karin bilang ya udah sini aja, aku yang bayarin urusan-urusan berkas-berkasmu, biayamu ke sini gitu. Terus waktu Karin tanya nomor rekening dia bilang surat keterangan sehat ya? Ya, keterangan sehat. Itunya terakhir kali dikumpul kemarin banget. Waktu kan firasatnya nggak enak. Jadi kayak di situ Karin nyesel banget kan, kayak nangis kayak bangsa. Kenapa gua nggak bisa bantu dia kemarin? Berarti maksudnya dia meninggal. Gak keterima maksudnya. Jadi nggak bisa lagi. Jadi nggak keterima. Nggak ada surat keterangan sehat. Meninggal. Maksudnya beasiswanya hangus. Nggak ada surat keterangan sehat, nggak meninggal dong. Terus dia coba daftar ke universitas lain, udah di blacklist gitu. Bajang, tapi ngelihat dia begitu besar pengen Bukan nolong itu. teman-temannya ya. Apakah jangan-jangan ini adalah sebuah superhero syndrome? Yes, ada itunya juga kan. Oke. Emang tapi superhero syndrome itu hal yang buruk, bukan itu justru bagus ya? Nah, bagaimana coba jelasin? Kan bagus membantu orang banyak ya. Gini loh, kalau misalnya kamu pengen bantuin temen, berarti kan kamu harus bangun dirimu dulu. Kalau ketika kamu misalnya jadi merasa bersalah nih, kayak self blaming karena, tau gitu kemarin, tau gitu ini gitu, itu kan nggak bagus juga loh buat dirinya Karin. Kepikiran nggak kalau itu nggak bagus? Gitu Karin, lu beloy di endorse. Emang salah di endorse. Emang salah di endorse. Dari yang gratis, biar dia bisa Kalau dimata orang tua itu salah. Salah BL endorse. Ini emang beneran. Apa Emang dia endorse? ya? Iya. Ngomongin orang. Berat banget. Jadi dirinya diisi dulu Iya, supaya bangun kamu Karin tuh bisa dulu. bangun dirimu dan bisa bantuin orang. Dan jangan kan? merasa bersalah atas kegagalan orang lain. Betul. Walaupun itu keluarga kamu. Mm-mm. Gitu. Itu bukan tugasnya kamu untuk ngeberesin itu. Mau nanya lagi dong. Tapi salah nggak Kak? Kalau misalnya Ngomong cuekin. itu kan salah gitu kayak kerasa. Lo cuma kayak bridging. Itu superhero syndrome juga lu cadang. Kalau nggak didengerin ya udah. Itu orang goblok sindrom itu. Orang mabuk. Cuma kayak udah. Oh gitu ya. Tanya lagi dong. Gue kayak figuran. Ekstras lu ekstras. Makan nasi kotak di taman. Gimana? Tapi kayak ada hubungannya sama yang dibilang Om Danet. Tapi Karin tuh kayak kemarin waktu kejadian itu jadi nggak bisa tidur gitu kan. Ya. Terus Karin mikir-mikir gimana nih gitu kan. Terus Karin bilang ke Julia, Jul, kau bertahan hidup, kasih aku waktu sampai Oktober. Oktober tahun ini. Iya. Untuk apa? Itu apa? Kau bantu semuanya. Lo baru tidur Oktober. Udah kayak beruang loh, lama. Juli yang mana itu? Bener gak tuh? Enggak, Jul Hatami. Bukan Julia Fox. Julia Fox aja ngapain Bukan Julia Fox. Kenapa Juli? Jangan biru dia. Ngapain Dia kayak gini deh ditolongin? kayaknya. Coba underscore Jul. Tuh kan, Underscore mas. Bukan Areo mas. Jul underscore. Enggak ada. Iya dia lagi di fase-fase. Lagi detox. Oh dia kakak. Nggak bisa dia. Kenapa dia? Enggak, dia Wah anjir. Udah pengen ditolong nggak bisa di main blok. basket dia. Dia belum bayar Instagram deh. Karin, gimana kalau pola pikirnya gini? Lu nggak harus tunggu Oktober. Julia, kita sama-sama berangkat bareng yuk untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi lu, Iya, Karin gitu. lu suruh datang sini. Si Kayak Julia. dijanjiin orang. Karin bilangnya Daripada janji Oktober, tahu-tahu dia lupa. sekalian, gue soalnya sebelum Oktober ke Medan dulu ada kerjaannya gitu. Jadi kayak jadi Julia Kita ntar main lah. Kalau mas nggak cocok. Ya, saya bukannya gimana nih. Saya jadi terganggu.
Tapi kan takut gak bisa ngejamin ke dia kalau dia bakal sukses juga gitu Kak. Jadi kayak Sukses kan bukan dari lu. Iya, sukses itu hanya mindset. Woi, anjing. Jadi mau sukses dalam pernikahan. Hanya mindset. Disikat lo sama psikolog. Diledek sih kalau. Dua kata lucu, diledek psikolog. Lo konsul di syuting sih, bukan pas bayar. Ya, berarti lo mau ngajak itu pas Oktober. iya, tapi kayak ya kalau misalnya gue sukses sama-sama gitu. Tapi kalau nggak sukses ya udah yang penting lu bisa tinggal deh, bisa makan gitu. Dan Tapi bukan sekalian kayak cari gitu. kuliah. Nih, misalnya gini, kalau gue misalkan jadi si Julia ya, itu tuh ketika gue diajak sama lu, gue tuh pasti ada perasaan kayak gue gak butuh dikasihanin kali. Iya, Julia. Iya. Kalau gue jadi Julia. Enggak sih. Nah, lu Dia kan nggak tahu. Karen udah bilang, terus dia waktu Karen bilang kasih waktu sampai Oktober, terus kayak ya udah, terus Karen kayak kau percaya kan sama aku, seakan-akan kayak mau nipu gitu kan. Kau percaya kan sama aku? Terus dia bilang percaya, karena yang pas Karin sebelum ngonten itu kan masih deket sama dia gitu lah, masih sekolah. Terus sekarang Karin udah pindah ke sini, terus dia kayak gara-gara waktu HP kau masih yang lama dulu, kau bilang kan Karin kayak sok kepedean, sok kayak gue ini anjing lu gak ada apa-apanya anjing sama gue, karena sering gitu-gitu. Dan itu beneran terjadi, jadi kayak dia percaya katanya. Ya udah. Lucu banget. Ngomongin orang ini anjing. Makanya aku udah ya baiklah. Manis gitu. Jangan anjing. Oh iya. Ah, terus. Itu memperagakan dulu. Iya. Ya udah. Oke. Dia bilang omongan Karin jadi kenyataan. Oke. Jadi kayak dia Anjir. masih percaya sama Karin. Kita nggak pernah tahu dia tuh siapa. Jadi mau buka topengnya sih. Tapi banyak nih ya dari kedua, ya kita bisa bilang kedua kasus ini yang paling Jadi lagi kasus. rame. Mbak Ajeng dengar kasus yang mana? Kasus mengenai Pernikahan kah atau anak? Pernikahan sih banyak banget. Atau anak tiba-tiba pengen cepet gede gitu? Ya kan dia pengen cepet gede banget gitu. Dia belum sadar kapasitasnya apa, tiba-tiba gue pengen begini gitu. Exactly. Jadi kayak instan ya Iya, gitu. Makanya bener, anak kalau instan, bener. kita ngomongin Karin tuh kayaknya pemikirannya pengen cepet instan aja gitu. Oh nanti Oktober, ya kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sampai Oktober gitu. Tapi kamu sudah gini loh, pemikirannya adalah gimana sih prosesnya, gimana caranya, bukan lihat di ujungnya aja loh gitu. Kan kita harus berproses untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi kamu nyiapin apa untuk bisa melakukan hal tersebut? Kan tadi kan nyebutnya Oktober gitu kan, Iya. maksudnya terus apa gitu loh. Cuman Karin mikirnya. Tapi lo gak nyebutin tahunnya kan? Iya. Enggak tahu. Iya. Lo gak nyebutin tahunnya kan? Tahun depan. Jadi sama. Kok sama lo sama Karin? Sebenernya pacar gue Sebenarnya Julia. dia kayak mau. Sebenernya pacar gue Julia. Pacar dia tuh ya Julia. Tapi bagaimana caranya supaya Karin tidak terjebak sama pemikiran instan gitu bagaimana? Mbak Jadi Ajeng? Kalian harus Karin tahu dulu. Ini sih challenge di YouTube, terus Karin konten-konten di TikTok, Instagram, sama mau belajar nge-stream. Iya, Tapi itu, kayaknya gitu. itu kurang Kurang fokus sehat, gak ya? sih? Iya. Emang Perlu harus. lebih Dia sampai lagi. terdiam loh. Sampai terdiam. Ngeliat Karin tuh terdiam loh Mbak. Tapi sekarang yang jalan cuma konten TikTok sama Instagram sih, YouTube Oke. juga belum ini. Bagaimana aja supaya tidak terlalu stres gitu ngadepin ini, kan stres banget kelihatannya gitu. Ngejar itunya. Bagaimana Mbak? Ada salah satu cara? Apalagi Oktober nih udah deket nih. Takut-takutin anjing. Kita main. Oktober Tahun ada depan juga dekat. Oktober ada Halloween juga nih. Menyeramkan ya. Horor ya emang. Tapi banyak ya kasus kayak gini. Banyak. Jadi mikirnya tuh terlalu apa ya? Ya tadi instan. Instan. Instan aja gitu. Mikir oh ntar gini. Ntar dulu. Emang kamu mau mencapai ke situ tuh pakai cara apa? Itu kamu harus bikin kayak journaling deh gitu. Supaya kamu jadi lebih jelas. Karena kebanyakan hanya pop up di pikiran. Jadi kamu mikirnya gini, nih di pikiran tuh kayak tut gitu ya. Ribuan pemikiran ada di dalam benak kita, tapi tidak diaktualisasikan dalam bentuk yang memang kita bisa jalanin Iya. gitu loh. Dan kesuksesan orang lain tuh bukan tanggung jawab lu. Iya, gitu.
Gak apa-apa si Thelma, siapa namanya? Kelma. Belangsak ya Kok Thelma and Louise ya? Thelma and Louise ini. Kelma nggak sukses juga nggak apa-apa. Oke, gua ngimbangin ya. Julia nggak sukses juga nggak apa-apa. Daripada bajingan ini. Kasihan Kelma. Gak posting-posting dia nanti. Tapi kan kita tidak pernah tahu kedekatan dia sama si Kelma, sama Julia tidak pernah tahu. Yang harus dirubah tuh lu nya bukan Kelma tuh. Benar kata Mbak Ajeng, lo oke mau bikin sukses Kelma, bikin sukses Julia, oke gue harus mempersiapkan ini. Baru bisa Jangan sampai nolong lo ngasih apa istilahnya? harapan palsu. Kalau misalkan nih Kelma sama Julia kesini, dia akan kerja sebagai apa mereka berdua? Kelma sekarang udah bahagia sih di Medan sebenarnya dia nyaman. Terus kenapa lo rusak kebahagiaan dengan mau Tapi dia masih nyaman, dia nggak haus. Kalau si Julia dia kehilangan arah. Kalau si Kelma dia Oke, Kelma udah bukan masa lalu berarti ya? Iya. Dia yang jual ginjal ke Kamboja siapa tadi tuh? Kelma. Itu disuruh bapaknya, tapi dia suruh bapaknya. berhasil kabur. Kadang suruh kabur dari kampung, dia kabur beneran. Dia bisa Temennya kriminal semua. Aduh, bingung nih. Pertemanannya nggak jelas ya. bapaknya pantas digituin teman-teman. Bapaknya pantas digituin. Berarti si Kelma udah nyaman nih, tapi nggak Iya, aus. Karin udah nanya, tapi si Kelma kayak nggak haus gitu, dia ya udah Udah gua pasrah ya? Yamaha aja. Sales di Yamaha. Masalah Yamaha. Tahu salah Yamaha lo. Minggu ini berapa jual motor dia? Nggak tahu. Nggak mungkin. Nggak sedekat ditanya. itu berarti lu. Ya nggak tapi sedekat intinya itu. Karin yang penting kesuksesan mereka atau kegagalan mereka kamu nggak usah Bukan ambil tanggung alih. jawab. bukan tanggung jawab. Itu yang Ini. penting. Jadi jangan nambah-nambahin beban ke Karin, mendingan kalian Iya. mikir diri sendiri maksudnya itu. Iya, tapi Kamu kalau fokus misalkan dulu sama dirimu. iya, tapi kalau teman sendiri nggak sukses masa tega sih. Jadi balikin dong. Ini mau closing. Sebentar lagi Anda ini. Sebentar lagi. Ada nih konklusi Anda. Pepatah dalam pernikahan. Gitu Karin ya. Jadi jangan terlalu dipikirin gitu, jangan jadi beban kamu, bukan. Semua orang tuh punya journey-nya masing-masing, gitu maksudnya. Setuju. Ya. Nah, kalau ini. Karin ada yang mau nanya lagi nggak? Udah. Oke. Benar ya. Sekarang Duto, nah apa nih konklusinya untuk orang-orang yang lagi bingung gini? Bajang. Lu bingung gak sih sebenarnya ya? Enggak, gue udah ajak. Yakin, Kita lagi bikin lu bingung. Enggak, dia sudah yakin tapi tanggalnya belum ada. Belum yakin amat, Bro. Belum yakin amat, Bro. Oh, kalau belum ada tanggal tuh belum yakin. Belum Kalau dong. yakin itu udah gedung udah 50%. Nah. WO udah semuanya udah yakin. Iya. Bukannya bilang tahun depan kawin, bukan gitu. Bukan gitu. Tahun depan tanggal segini, itu baru yakin Itu tuh. baru Iya. baru DP tuh baru yakin. Bukan Mei, maybe yes, Maybe maybe yes. no, ya kan? Nah. Ayo Bukan dong. Agus, anjing lu Gus. Singkatan aja. Singkatan itu sih. Jadi Jangan singkatan intinya doang, Gua. adalah kalau kamu sudah menentukan untuk mau menikah, Ya. jangan lupa untuk bisa tahu nih hubungannya seperti apa sih sekarang ini, hubungannya bagaimana, nanti mau dibawa kemana, visi dan misi Misinya. dalam hubungan ini kan mau menikah. Nah itu harus tahu dulu nikahnya akan seperti apa. Nanti parentingnya misalnya kalau punya anak nih, keluarga dan anak itu gimana. Nanti mau tinggal di mana. Hubungan nanti sama orang tua, sama pasangan maksudnya ya. Iya. Itu gimana. Kenapa nih? Finansial seperti apa, itu banyak banget. Idul Fitri lu hari pertama kemana? Itu harus penting loh. Oh, nggak jadi masalah ya? Iya loh. Iya lagi. Itu nggak akan jadi masalah kalau ada yang meninggal sih. Siapa yang nyuci piring, ayo. Siapa yang Oh, tapi nyuci tambah ini. piring, ya kan? Siapa yang nyuci Penting piring? nggak pas pernikahan tuh bagi-bagi role? Ya harus dong. Harus. Penting. Bagi-bagi role. Ya gue mage, lu marksman gitu. Ya benar. Iya deh. Ya kan kalau di pernikahan tuh ya core-nya suaminya, core tuh ya maksudnya hypernya suaminya. Hyper istrinya mah ya tank aja. Oh Iya, Teh. iyalah, ya. Game aja kan, mau main Game game. aja, di game. Ini mah analogi game. Ya, ya. Oke. Oke. Ini yang pengalaman gue ya, gue orangnya kayak cuek, Cuek rebel bebek. lah, rebel. Nikah, ayo nikah aja, ntar gimana nanti aja. Ternyata ketika ngomong gimana nanti, perjalanan pernikahannya akan lebih berat daripada kalau udah direncanain gitu. Setuju. Walaupun nanti nemu ya pendewasaan setelah Iya. menikah, oh wah anjing harusnya nggak gini sih nyelesain masalah. Tapi kalau sebelumnya kayaknya akan lebih indah menjalaninya. Iya. Walaupun kita nggak tahu nanti perjalanan pernikahan lu kayak gimana. Betul. Keren banget ini. Betul. Deep ya, deep talk ya. Pokoknya toh, pas mau nikah atau pas nikah lo mikir, ada sekali aja lo mikir kayaknya enggak yang ini. Nah itu tuh bahaya tuh.
Cuma setitik itu doang. Setitik itu. Ada satu pikiran itu dalam bukan otak gue. pikiran gue gitu, itu kayak ada sebuah sinyal. Ini nggak tahu dari Bajang ya, ini dari gue ya. Pilihannya ketika lu mau nikah hidup menjadi indah itu adalah bunuh ego lu atau bikin aturan dari awal. Oke. Kalau bunuh ego lu, nikah lu pasti bahagia karena nggak ada ego lu yang harus dikasih makan sama istri lu. Nggak yang kayak, lu istri gua suami lu. Nggak ada. Jadi enjoy aja nikah tuh ya, istri mau kayak gimana nggak ngasih makan gitu, cek, enjoy aja. Gitu. Terima nasib. Terima bunuh Atau ego bikin lu. peraturan. Atau bikin rules dari Iya. awal bareng-bareng komunikasi. Komunikasi, yang pasti itu komunikasi, nggak bisa enggak. Komunikasi, komitmen, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, banyak ya. Banyak Iya kan banyak ya. Gak bisa nikah Kemudian, biasa aja gitu. Gimana? Konsep pernikahan udah ada belum? Konsep pernikahan udah ada. Dari calon cewek lu udah ada, dari cewek lu udah ada belum konsep pernikahannya? Belum ada. Belum masuk banget berarti lu. Gimana Belum sih? terlalu dipercaya lu jadi suami tuh kan. Enggak, konsep pernikahan itu maksudnya gimana? Mau pakai adat apa gitu? Iya, kayak gitu-gitu. Oh, itu Gua udah ada, itu udah ada. Dari dia. Dari kita berdua. Lihat Dari aja nanti. keluarganya, biasanya kan dari keluarga ceweknya. Enggak, kalau gua kan enggak. Ya, ya. Bajang, satu kata nih berarti menurut Bajang dengan gesturnya si Duto kayak gini, apakah dia siyakin itu untuk menikah tahun depan? Jujur aja nggak apa-apa. Sambil minum. Ini kita sama-sama mau minum. Semuanya minum. Bagaimana menurut Bajang dengan gestur kayak gitu? Kayaknya masih banyak PR-nya sih kalau menurut aku. Iya. PR yang harus dikerjain gitu. Tapi namanya PR kan bisa SKS ya, sistem kebut semalam. Wah bahaya. Bahaya itu bahaya. Enggak boleh juga begitu. Nggak boleh. Ya boleh. gitu ceritanya. Siap gak siap? Kemungkinan dapat nilai A-nya cuma 30% lah. Guru Anda. Terus jangan lupa selesai sama diri sendiri dulu. Oh ya. Benar. Trauma masing-masing mesti diberesin tuh. Iya. Itu Supaya sih. nanti nggak Itu yang ngeri. kebawa di Ya. Iya, itu pernikahan. ngeri. Itu ngeri banget. Jadi jangan biarkan tujuan pernikahan lu itu adalah bahagia buat lu. Tapi Jadikan pernikahan itu membahagiakan orang lain. Karena kalau lu tujuannya menikah untuk bahagia, nggak ada nikah bahagia. Bahagia tuh sendiri, bro. Aduh. Bahagia sendiri itu seperti di mana ya? Di stadium. Di kelas. Terima kasih.